Saudara, penerapan mikro lockdown atau karantina wilayah di Kelurahan Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat telah dicabut sejak Rabu kemarin. Penerapan mikro lockdown dicabut lantaran sebaran kasus COVID-19 di RW 02 dan sekitarnya sudah mulai menurun dan tidak lagi memenuhi kriteria zona merah. Sebanyak 95 warga yang COVID-19 telah dinyatakan sembuh. Tren penurunan kasus, kita puncak kasus sempat di angka 140-an. Data terakhir menunjukkan sekarang sisa 52 kasus aktif yang ada di wilayah Kelurahan Krukut, dan itu menurut kriteria PPKM Mikro masuk ke zona kuning. Jadi kita jalankan protokol-protokol zona kuning, dan kita juga tetap laksanakan testing dan tracing untuk misalnya ada kasus baru. Sementara itu, Saudara, tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Abraham Wirotomo, menyebut angka keterisian tempat tidur atau BOR di Rumah Sakit DKI Jakarta telah menyentuh angka 45%. Istana meminta masyarakat untuk memprioritaskan layanan rumah sakit bagi mereka yang terpapar COVID-19 dengan kondisi sakit berat, memiliki komorbid, dan kelompok lansia. Sedangkan masyarakat yang terpapar COVID-19 dengan gejala ringan disarankan melakukan isolasi mandiri. Sejak 3 hari terakhir, Jakarta menjadi penyumbang tertinggi kasus COVID harian nasional, Saudara. Tren pun mengalami peningkatan sejak 3 hari terakhir. Seperti visual yang kami hadirkan pada 24 Januari 2022, Saudara. Ada 1.993 kasus positif COVID-19. Kemudian pada 25 Januari ada 2.190 kasus positif COVID-19. Dan pada 26 Januari bertambah cukup banyak menjadi 3.509 kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta. Untuk mengulas soal kondisi tingkat keterisian rumah sakit yang menangani kasus COVID-19 di DKI Jakarta, kita telah bergabung dengan tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Abraham Wirotomo. Selamat petang, Pak Abraham. Pak Abraham, tadi sebelumnya telah saya paparkan juga terkait dengan tingkat keterisian 45%. Ini bisa menggambarkan seperti apa, lalu bagaimana dengan kesiapan rumah sakit di DKI Jakarta khususnya terkait dengan penanganan kasus COVID-19? Betul. Itu adalah data dari 140 rumah sakit yang ada di wilayah Jakarta. Jadi per 26 Januari angka keterisian tempat tidur atau BOR, bed occupation rate, itu sudah 45%. Nah, tadi saya cek, tadi siang saya cek naik apa enggak. Itu kan data yang 2 hari yang lalu. Nah, tadi siang sudah naik menjadi 50%. Padahal dari segi rumah sakit, mereka sudah terus menambah jumlah bed. Jadi minggu lalu jumlah bed itu sekitar 3.800-an. Pada hari ini jumlah bed itu sudah 4.043 bed. Namun sudah terisi separuh. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa memang gelombang Omikron sudah semakin menyebar di DKI Jakarta. Lalu berikutnya yang menurut saya kenapa saya ingin mengimbau masyarakat adalah separuh dari yang ada di dalam rumah sakit tersebut ternyata sakitnya ringan dan tanpa gejala. Ini yang nggak benar ini. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat untuk mari bergotong royong. Bagi mereka yang tanpa gejala, tolong utamakan dulu menggunakan telemedicine atau melakukan isolasi mandiri atau isolasi terpusat. Berikan rumah sakit kepada mereka-mereka yang memang sakit berat, mereka yang punya komorbid, mereka yang lansia, karena jumlahnya itu sebenarnya tempat tidur cukup untuk Indonesia, tapi kita harus bagi rumah sakit yang untuk sakit berat, sedangkan tempat isolasi mandiri dan terpusat yang tanpa gejala atau ringan. Dengan demikian kita bisa akan melalui pandemi ini dengan baik. Baik, kemudian kalau kita lihat tadi tingkat keterisian rumah sakit naik menjadi 50% update dari Anda. Lalu seperti apa dengan penerapan PPKM di DKI Jakarta sendiri, mengingat hingga saat ini masih PPKM level 2 begitu? Betul, evaluasi PPKM kan dilakukan setiap minggu. Tentu saja level PPKM 2, level 2 yang itu kan mengacu pada data minggu lalu.
Nah, apabila angka kasus di DKI Jakarta dan Jabodetabek, karena untuk Jakarta atau penilaiannya itu aglomerasi, kalau angkanya meningkat, tentu nanti level PPKM-nya juga meningkat. Kalau level PPKM-nya meningkat, katakanlah ketiga, maka nanti pembatasan-pembatasan masyarakat juga akan diperketat. Jadi yang boleh persentase yang boleh ke mall diperkecil, lalu jumlah yang bekerja di rumah diperbesar, lalu pembelajaran tatap muka juga yang tadinya 100% online dikurangi mungkin jadi 75% atau bahkan nanti masuk ke pembelajaran jarak jauh. Jadi sekali lagi kebijakan dari pemerintah menyesuaikan dengan kondisi di setiap daerah. Kenapa dilakukan itu oleh negara, oleh pemerintah? Karena Indonesia ini demikian luas, ada 17.000 pulau, 34 provinsi. Tidak mungkin kita menerapkan satu kebijakan untuk daerah yang kondisinya berbeda-beda. Masa daerah yang angka kasusnya nol kita paksa juga untuk work from home kan tidak perlu. Atau bahkan tidak boleh melakukan pembelajaran tatap muka. Untuk daerah yang memang level PPKM-nya 1, 2 boleh pembelajaran tatap muka. Tapi untuk daerah yang level PPKM-nya 3 atau 4 nanti semakin banyak yang pembelajaran secara jarak jauh. Jadi kebijakan dari pemerintah sudah sangat komprehensif dan detail, tidak hanya melihat dari angka kasus tapi angka testing, angka tracing, lalu juga termasuk juga angka vaksin. Jadi pemerintah juga mengimbau untuk mengurangi jumlah yang sakit ke rumah sakit. Maka harapannya masyarakat mau divaksin, jangan ragu lagi. Ini saatnya mengingatkan pada masyarakat untuk mau divaksin. Betul ini. Kebijakan PPKM ini fokus pada daerah masing-masing. Nah, kalau kita lihat di DKI Jakarta sendiri nih Pak, karena kan menjadi penyumbang kasus COVID-19 terbanyak secara nasional. Untuk di DKI Jakarta sendiri, kira-kira kebijakan apa yang perlu dilakukan sehingga benar-benar angka kasus COVID-19 di DKI Jakarta ini tidak naik signifikan begitu? Ya, aspek pencegahannya tadi dengan melalui pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, tapi kan pembatasan kegiatan masyarakatnya itu seberapa ketatnya itu menyesuaikan tadi indikator-indikator tadi. Jumlah testing, jumlah tracing, jumlah kapasitas rumah sakit, jumlah kasus. Nah, kita juga tidak mau, intinya itu jangan panik. Yang penting kita bekerja dengan waspada, lalu kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang proporsional dengan besaran masalah yang ada. Jangan kita terlalu terburu-buru, menutup pembatasan masyarakat. Sebenarnya kasusnya belum begitu berbahaya karena perlu diketahui yang paling menderita dari pembatasan kegiatan masyarakat adalah masyarakat yang ekonomi kelas menengah ke bawah. Itu mereka yang paling merasakan. Para pedagang kaki lima, penjual warung Tegal, ojek online, mereka-mereka inilah yang paling merasakan dampak apabila ada pembatasan. Untuk itu pemerintah tidak hanya memikirkan mereka-mereka yang membutuhkan fasilitas kesehatan, tapi pemerintah juga memikirkan mereka yang sedang mencari nafkah. Jadi gas dan rem ini yang selalu menjadi pertimbangan dari pemerintah. Banyak sekali pertimbangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat pastinya terkait dengan penularan COVID-19, utamanya varian Omikron nih. Apa yang ingin disampaikan terkait dengan masyarakat agar tidak panik, kemudian bisa tetap terkontrol dalam menghadapi penyebaran COVID-19 yang lagi-lagi meningkat lagi nih karena varian Omikron ini, Pak? Ya, sebagaimana prediksi dari banyak pakar dan ilmuwan, Jabodetabek dan khususnya Jakarta kemungkinan kan akan menjadi epicentrum atau titik pertempuran paling besar dalam menghadapi gelombang Omikron. Kenapa? Karena dari segi kepadatan penduduk. Bagaimana kita ketahui virus ini mudah menular, tentu semakin daerah yang kawasannya semakin padat penduduk, maka penularannya bisa juga semakin mudah. Nah, khusus spesifik untuk wilayah Jakarta, ada beberapa kebijakan yang didorong oleh pemerintah pusat dan DKI untuk menangani gelombang ini. Jadi pertama tadi kita himbau untuk mereka yang sakit tanpa gejala, positif tapi tanpa gejala, sakit ringan, untuk menggunakan fasilitas telemedicine. Dan ini gratis disediakan oleh pemerintah. Lalu kalau nanti ada butuh obat, butuh vitamin, itu juga gratis melalui telemedicine tersebut. Lalu kita melakukan konversi bed. Jadi tentu pasien yang non-COVID kan tidak bisa kita suruh pulang dengan cepat. Secara bertahap untuk bed untuk COVID ditambah. Karena itu kalau 2 minggu lalu 3 ribuan, minggu lalu udah
3.800-an, maka hari ini udah 4.000-an, Baik. jumlah bed itu terus kita tambah. Lalu yang terakhir adalah kita sudah bersiap namanya rumah sakit lapangan. Jadi mungkin sebagai Bung mungkin masih mengingat pada di bulan Juni sampai Agustus ada tenda-tenda darurat yang mungkin akan di sekitar rumah sakit ini untuk menambah kapasitas juga. Baik, dan yang juga terpenting adalah sama-sama menerapkan protokol kesehatan ya Pak selama kita beraktivitas. Terima kasih tenaga ahli utama kantor staf Presiden Pak Abraham Wirotomo telah berbagi informasi di Kompas Petang.